Motor Matic Premium saat ini sudah memiliki harga yang bisa dibilang cukup mahal. Minimal 33 juta rupiah uang yang harus kalian keluarkan untuk membeli motor Matic Premium. Dengan harga yang cukup tinggi tersebut, akhirnya banyak orang yang menganggap kalau motor Matic Premium saat ini dirasa sedikit overpriced. Kemudian selain motor Matic Premium, motor Sport 140cc saat ini juga sudah mengalami kenaikan harga yang bisa dibilang cukup signifikan. Yang mana saat ini motor Sport 150cc dijual dengan harga hampir 40 juta rupiah atau bahkan 40 juta rupiah lebih untuk di versi tertingginya. Dengan kondisi ini, banyak juga orang yang bilang kalau motor Sport 150cc saat ini sudah cukup overpriced juga. Menariknya adalah ada satu motor keluaran Yamaha. Motor ini adalah motor Matic, memiliki bodi yang besar. Mesinnya menggunakan mesin 250cc dan motor ini bernama Yamaha X-Max. Yamaha X-Max saat ini dijual dengan harga Rp67.965.000 untuk versi Connect dan Rp75.360.000 untuk versi Tech Max. Jika kita mengacu sama cc di mesin motor ini hanya memiliki perbedaan 100cc dengan motor Matic Premium. Tapi walaupun begitu, perbedaan harganya sampai 2 kali lipat. Menariknya lagi adalah pasar menganggap hal tersebut adalah hal yang sangat normal. Bahkan sampai saat ini jarang banget orang yang menganggap kalau Yamaha X-Max ini overpriced. Yang menariknya lagi adalah dengan adanya penambahan visor otomatis aja, harga motor ini langsung melambung lagi. Tapi tetap aja, orang-orang gak ada yang menganggap kalau motor ini overpriced. Namun kenapa hal ini bisa terjadi? Jawaban paling sederhananya adalah karena Yamaha X-Max hampir tidak punya kompetitor yang apple to apple di Indonesia. Tidak ada produsen lain yang memiliki motor Matic 250cc yang bisa melawan X-Max. Bentar, kan ada Honda Forza 250 yang seharusnya bisa bersaing langsung dengan Yamaha X-Max. Ya, disinilah masalah utamanya. Honda Forza 250 tidak diproduksi CKD layaknya X-Max. Motor tersebut adalah motor CBU. Dan karena motor tersebut CBU, harga motor ini terlampau mahal. Yang mana Honda Forza 250 dijual mulai dari 90 juta rupiah. Disinilah letak masalah utamanya. Jika kita ingin compare perihal harga terhadap Forza 250, Yamaha X-Max akan selalu menjadi relevan di kelasnya. Bayangin aja, 60 jutaan ke 90 jutaan. Bedanya 30 juta rupiah. Bahkan jika kalian membeli varian Tech Max pun, kalian masih punya kembalian dari harga Honda Forza 250. Iya kan? Jadi ya, kondisi ini seperti menjadi titik santai untuk Yamaha bermain di segmen ini. Upgrade sedikit, naikin harga sedikit, tidak masalah. Konsumennya akan selalu masih merasa diuntungkan selama harganya masih terpaut cukup jauh dari Honda Forza 250. Ini berbeda cerita jika Forza 250 memiliki harga yang kompetitif di Indonesia. Kalau hal ini kejadian, Yamaha X-Max akan terlihat overpriced. Namun, kalau kondisinya masih begini aja sampai harga 80 juta pun untuk sebuah motor Matic Gambot bermesin 250cc, rasanya tidak terasa overpriced. Ya, ini seperti permainan psikologis harga aja sih. Intinya harga Yamaha X-Max jangan sampai mepet dengan Honda Forza 250, ya kalau mepet baru kelihatan overpriced. Iya kan? Kemudian faktor lainnya yang membuat Yamaha X-Max tidak terkesan overpriced adalah spesifikasi yang diberikan. Yamaha bermain pintar di sini. Walaupun mesinnya hanya menggunakan 250cc, tapi Yamaha memberikan tampilan yang serba besar di motor ini. Kita bisa lihat di dimensinya. Motor ini memiliki dimensi yang cukup besar, dan yang bikin menarik dari desain Yamaha X-Max adalah tidak ada kesan yang dipaksakan seperti halnya motor sport fairing 150cc yang dipaksakan menggunakan fairing besar tapi malah terlihat kopong. Sedangkan di X-Max semua terasa pas, tidak ada yang kopong. Dan menariknya lagi, di Indonesia persepsi motor mahal biasanya dimulai dari persepsi visual, dan X-Max sudah menang telak akan hal tersebut. Coba aja motor ini diparkirin di samping motor Matic Premium dengan varian tertinggi pun, motor Matic Premium varian tertinggi tersebut masih terlihat seperti motor murahan jika dibandingkan dengan X-Max. Jadi ya, dimensi bermain penting di sini, walaupun harganya mahal tapi dimensinya besar. Produsen bisa memainkan harga di sini tanpa harus ada yang komplain kalau motor tersebut overpriced. Iya kan? Lalu bagaimana dengan mesinnya? Sebenarnya kalau dari segi mesin hampir nggak ada yang spesial. Mesinnya ya cenderung standar mesin 250cc 1 silinder. Walaupun mesinnya punya potensi bore up yang cukup oke, tapi ya tetap aja hampir semua motor Yamaha memiliki kelebihan itu. Jadi ya mesinnya biasa aja, hampir nggak ada yang spesial. Namun walaupun mesinnya hampir nggak ada yang spesial, tapi teknologi yang ditawarkan motor ini cukup menarik. Tanpa perlu gimmick, tanpa perlu marketing yang berlebihan, standar fitur yang sudah digunakan Yamaha X-Max sudah jauh lebih dari cukup.
traction control, windshield naik turun, ruang bagasi yang luas, speedometer yang menarik, dan lainnya. Intinya, hampir semua fitur ini benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya. Kasarnya lagi, motor ini dibungkus dengan teknologi yang cukup menarik. Makanya dengan harga segitu, jarang banget orang yang menganggap kalau X-Max ini overpriced. Ditambah dengan hal yang ada, motor ini sebenarnya cukup nyaman digunakan untuk jarak jauh. Posisi berkendaranya benar-benar nyaman banget, bahkan bisa dibilang berkendara 4 jam dengan Yamaha X-Max tidak akan merasa pegal. Apalagi berkendara bareng anak moge. Ya, disinilah keunikan lainnya terjadi dengan Yamaha X-Max. Yamaha X-Max walaupun hanya memiliki mesin di 250cc, tapi motor ini sering banget nyempil di touring anak moge. Walaupun biasanya yang menggunakan X-Max adalah videographer dari komunitas tersebut, tapi selain videographer, memang ada juga user X-Max yang suka touring bareng moge. Dan menariknya lagi, dengan fitur, mesin, dan dimensi yang digunakan oleh Yamaha X-Max seperti menyatu dengan kumpulan motor gede tersebut. Dan disinilah magic dari Yamaha X-Max. Ya, secara keseluruhan, positioning Yamaha X-Max sebenarnya cukup kuat di sini. Dari segi branding sampai image dari motor ini sangat kuat. Jadi agak sulit untuk bilang kalau motor ini overpriced. Ditambah lagi, motor ini masih menjadi motor impian kebanyakan orang. Yang lagi-lagi, kalau sudah menjadi motor impian kebanyakan orang, motor ini akan selalu diagung-agungkan. Dan kalau udah begini juga, ya otomatis berapapun harganya akan tetap dibayar gitu aja. Tapi apakah Yamaha X-Max ini sebenarnya overpriced atau tidak? Ya, bisa dikatakan iya, bisa juga dikatakan tidak. Tapi kita harus melihat definisi overpriced dulu. Yang mana sebuah produk bisa disebut overpriced ketika harganya lebih tinggi daripada nilai yang dirasakan konsumen, baik dari sisi performa, fitur, kualitas, maupun kompetitor. Artinya bukan cuma harga absolutnya, tapi nilai yang ditawarkan terhadap harga tersebut. Jika kita mengacu definisi overpriced tersebut, Yamaha X-Max tentu aja tidak overpriced, apalagi jika melihat kompetitor utamanya dijual dengan harga 90 juta rupiah. Lagi dan lagi, ini menguatkan Yamaha X-Max tidak overpriced. Belum lagi kalau kita membandingkan apa yang diberikan X-Max dengan motor Matic Premium. Lagi dan lagi, Yamaha X-Max terkesan sangat relevan jika dibandingkan dengan motor Matic Premium. Iya kan? Tapi satu hal yang dirasa X-Max ini terasa overpriced, yaitu mesinnya. Seharusnya dengan harga segini kita sudah bisa mendapatkan motor Matic kelas 300cc. Tapi sayangnya untuk menghindari pajak barang mewah, produsen di Indonesia akan selalu mentok di 250cc. Kalau aja nggak ada pajak yang ambigu tersebut, X-Max mungkin sudah mendapatkan mesin 300cc. Dan kalau X-Max sudah menggunakan mesin 300cc, sudah tidak ada yang akan menyebut kalau motor ini overpriced. Iya kan? Yamaha X-Max bukan motor yang superior secara performa, fitur, dan desain. Namun walaupun begitu, Yamaha sangat pintar memposisikan Yamaha X-Max di kelas premium tanpa klaim dan marketing yang berlebihan. Motor ini seperti berjalan di kelasnya sendiri tanpa harus ada effort lebih, tapi disitulah kekuatan motor ini. Motor ini seperti barang premium yang hanya segelintir orang aja yang bisa menggapainya. Jadi ya, X-Max saat ini masuk dalam kategori motor Matic Premium yang sebenarnya. Tapi satu hal yang perlu diwaspadai jika membeli Yamaha X-Max, yaitu kelistrikannya. Dan kalian tahu sendiri, masalah kelistrikan sudah menjadi masalah umum di motor Matic Yamaha. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.